Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari Angkatan 5, Kelompok 2, Latsar CPNS tahun 2025 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai isu kontemporer yaitu judi online. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Bambang Satrogandi, ada Atri Susanti, Desi Ismiralia, Cipa Purnamasari, dan Destiana. Bersama-sama kami menyusun materi ini untuk memberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak fenomena tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Desi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pengangkatan isu judi online ini dikarenakan banyaknya kasus perampokan, perceraian, hingga pembunuhan yang dilandasi oleh judi online. Selanjutnya, menurut TB Polda Lampung News yang diupload melalui situs web resmi mereka tanggal 11 September 2025 lalu, tercatat Polri sudah menangkap 3.145 tersangka judi online dalam 1 tahun terakhir. Oleh karena itu, kami ingin mengangkat isu kontemporer judi online ini karena sudah sangat meresahkan dan sudah banyak kasusnya di masyarakat. Selanjutnya, baiklah, definisi judi online adalah aktivitas taruhan uang atau barang berharga yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel untuk mengakses platform perjudian. Aktivitas ini meliputi permainan seperti poker, slot, taruhan, olahraga, atau bingo yang suka kita lihat iklan-iklannya berseliweran di web-web Google seperti itu, yang memanfaatkan keberuntungan untuk mendapatkan keuntungan dari pemain lain. Selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Cipa untuk memberikan paparan selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya ya, Desi. Saya akan melanjutkan bahaya dari judi online itu sendiri. Jadi judi online ini merupakan salah satu masalah serius yang banyak menjerat masyarakat, terutama generasi muda. Ada 3 aspek yang menjadi bahaya dari judi online itu sendiri. Yang pertama, bahaya finansial. Yang kedua, bahaya sosial dan psikologis. Yang ketiga, bahaya hukum. Bahaya yang pertama yaitu bahaya finansial, di mana pemain judi online seringkali mengalami kerugian berulang hingga tabungan dan harta benda bisa habis. Tidak sedikit yang akhirnya terlilit hutang, bahkan sampai nekat meminjam ke pinjaman online ilegal, sehingga kondisi ini dapat memperburuk keadaan. Yang kedua, bahaya sosial dan psikologis. Bahaya sosial dan psikologis yaitu kecanduan dan gangguan mental dari pemain judi online itu sendiri yang dapat menimbulkan kecanduan, stres, kecemasan, dan bahkan risiko bunuh diri. Kemudian adanya rusaknya hubungan sosial. Pemain judi online cenderung mengisolasi diri, mengabaikan keluarga dan teman, serta kehilangan kepercayaan diri dari lingkungan sekitar. Dampak pada anak dan remaja di sini yaitu bisa seperti pelajar bisa putus sekolah, kehilangan masa depan, dan terpapar tindakan kriminal karena terlibat judi online. Yang ketiga, bahaya hukum. Bahaya hukum di sini yaitu sanksi pidana. Baik sebagai pemain maupun penyelenggara, judi online itu merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenai pidana penjara ataupun denda yang berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, data pribadi pemain juga bisa terekspos dan tersebar luas. Untuk dampak judi online itu sendiri, yang pertama, kehancuran masa depan. Judi online dapat menghancurkan hidup seseorang secara menyeluruh. Masa depan yang seharusnya bisa diraih dengan belajar, bekerja, dan berusaha keras justru hilang karena habis tenggelam dalam kecanduan judi. Yang kedua, masuk ke dalam lingkaran setan karena pemain yang kecanduan judi ini seringkali terdorong untuk melakukan tindak kriminal seperti menipu, mencuri, atau berhutang besar hanya demi bisa berjudi lagi. Akhirnya hidup mereka semakin terpuruk, penuh masalah, dan sulit untuk keluar dari jeratan ini. Selanjutnya saya akan lemparkan kepada Saudara Atris untuk melanjutkan materi selanjutnya.
Terima kasih Saudari Cipa. Saya akan melanjutkan yaitu untuk kasus nyata. Di Indonesia sudah ada banyak contoh nyata. Misalnya remaja yang berutang hingga ratusan juta rupiah, karyawan yang mencuri uang kantor demi judi online, hingga rumah tangga yang hancur karena salah satu pasangan kecanduan judi online. Next. Cara menghentikan judi online. Berhenti dari judi online memang tidak mudah, akan tapi sangat mungkin dilakukan dengan langkah yang tepat dan konsisten. Di antaranya, pertama, akui dan cari dukungan. Akui bahwa judi online adalah masalah yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Cari kepada orang terdekat seperti keluarga, sahabat, atau pasangan agar mendapat dukungan moral. Mempertimbangkan bergabung ke komunitas atau kelompok yang positif agar tidak terjerumus lagi ke judi online. Yang kedua, blokir akses dan kelola akses. Maksudnya itu, hapus aplikasi akun dan riwayat situs judi online di perangkat yang biasa kita gunakan. Yang ketiga, ubah kebiasaan dan kelola keuangan. Alihkan waktu ke aktivitas yang positif seperti olahraga, membaca, kerja sampingan, atau melakukan hobi baru agar tidak terulang lagi kecanduan judi online tersebut. Yang keempat, jaga kesehatan mental dan fisik. Maksudnya itu kita melakukan olahraga rutin untuk mengurangi stres. Terapkan pola tidur yang sehat. Jika merasa cemas, bisa menghubungi atau bantuan dari profesional seperti psikolog atau psikiater. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Destiana. Baik, terima kasih kepada Saudara Atris. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah kita agar terhindar dari judi online. Yang pertama yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah sejauh ini, terutama pemerintah Indonesia, telah memblokir situs judi ataupun memberikan peran edukasi yang sangat luas serta regulasi yang tegas. Sedangkan untuk sekolah dan keluarga, terutama sekolah, seharusnya peran sekolah untuk mencegah judi online dapat meliputi edukasi mengenai tentang bahaya judi, pembentukan karakter anti judi, serta pengembangan lingkungan sekolah yang positif dan bebas dari aktivitas ilegal. Untuk lingkungan keluarga sendiri, ada orang tua ataupun kakak, adik yang bisa memberikan penjelasan tentang bahayanya judi online. Next. Kesimpulannya, bahaya judi online meliputi kerugian finansial besar hingga kehancuran hidup, kecanduan yang merusak kesehatan mental, masalah sosial seperti rusaknya hubungan keluarga dan isolasi, bahkan konsekuensi hukum berupa pidana bagi pemain dan penyelenggara. Selain itu, judi online juga bisa memicu tindakan kriminal untuk melunasi utang dan mengancam masa depan, khususnya bagi generasi muda. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian pemaparan kami mengenai isu kontemporer mengenai judi online. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita semua dan menjadi pengingat pentingnya pencegahan bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebelum kami tutup, ada kutipan, judi online bukan jalan keluar, tapi jalan buntu. Banyak orang kehilangan uang, pekerjaan, bahkan keluarganya karena terjerat judi online. Mari bersama-sama katakan tidak pada judi online. Dan gunakan waktu serta uang kita untuk hal yang lebih bermanfaat dan membangun masa depan. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.